Entok gemuk itu bisa teman-teman lihat di depan layar kaca kita. Jadi kalau sudah seperti ini masih dibilang entok kurus, maka saya curiga jangan-jangan kalian belum paham kayak mana bentuk entok gemuk itu. Jadi kalau gemuknya entok yang teman-teman lihat di depan layar kaca kita ini memang bisa dibuktikan. Bisa dites dengan cara ditimbang. Namun kita tidak akan berdebat soal itu. Kita di sini hanya akan menyampaikan bagaimana sih cara saya kemudian membuat anak entok ini bisa segemuk ini. Padahal usianya baru 3 mingguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Rusky Bikatra. Apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Baik teman-teman, langsung saja pada video kali ini kita akan sharing kembali membahas seputar peternakan entok. Lagi-lagi dan lagi, ternyata sampai kepada detik ini masih ada juga kawan-kawan dan sahabat kita peternak skala rumahan yang mengalami kegagalan dalam membesarkan anak entok. Khususnya adalah anak entok yang dihasilkan dari tetasan sendiri. Oleh sebab itu pada video kali ini kita akan membahas soal bagaimana sih cara yang baik dan benar untuk merawat serta membesarkan anak entok hasil tetasan sendiri supaya tidak gagal dan gagal lagi. Baik teman-teman, kita akan sampaikan dari awal ya teman-teman, dari usia 1 hari. Apa yang mesti kita lakukan sih supaya anak entok kita memiliki potensi hidup hingga 95% sampai usia panen nanti. Tentu ada langkah-langkah tertentu yang mesti kita lakukan. Jangan kita menggunakan cara yang asal-asalan. Karena ketika kita menggunakan cara-cara yang asal-asalan, maka secara otomatis teman-teman hasilnya pasti juga akan asal-asalan dan tidak maksimal. Pertama sekali yang harus kita lakukan karena kita akan membesarkan DOE ataupun anak entok hasil tetasan sendiri, maka pada saat usia 1 hari setelah menetas, kita akan memisahkan anakan ini dari indukannya, kemudian kita masukkan ke dalam kandang panggung. Dan berbicara soal kandang pembesaran yaitu kandang panggung, sebisa mungkin teman-teman harus usahakan jangan menggunakan alas bambu seperti ini. Berdasarkan pengalaman saya ingatkan sama teman-teman sekalian, ketika teman-teman menggunakan kandang alas bambu untuk anak entok usia 1 hari paling tidak sampai usia 2 minggu, maka ada efek samping yang pasti akan teman-teman alami. Salah satunya yang sangat-sangat terlihat teman-teman adalah anak entok ini mengalami kejepit. Jadi kalau kakinya sudah masuk ya di sela-sela bambu itu, maka sulit untuk kemudian kita keluarkan. Apalagi ketika kita tinggal, karena kita tidak mungkin 1 kali 24 jam untuk memantau mereka, mengontrol mereka. Apalagi ketika ternak ini kita hanya sebatas sampingan. Kadang-kadang pulang kerja kita cek, kemudian sebelum berangkat kerja kita cek. Oke, kalau pada saat kita cek itu mungkin ada salah satu anak entok yang kejepit, langsung bisa kita selamatkan. Tetapi begitu kita tinggal ya, karena kita tidak mungkin 1 kali 24 jam untuk mengontrol mereka, maka jika terlalu lama anak entok ini pasti akan mengalami fatalnya adalah kematian, atau seminim-minimnya mereka akan mengalami cedera kaki teman-teman. Dan walaupun hanya kakinya yang cedera, tapi bisa juga mereka akan mengalami cedera permanen. Ya, jadi kaki entok itu nanti ketika sudah besar pasti pincang. Karena kakinya pincang otomatis akan mengurangi harga jual, dan ini tentu saja akan merugikan kita teman-teman. Selanjutnya hal kedua yang perlu teman-teman perhatikan teman-teman ya, untuk persoalan kandang. Jadi kalau kita masih menggunakan lantai atau alas kandang dengan menggunakan bambu, itu serba salah teman-teman. Serba salahnya di sini teman-teman. Jadi kalau kita mau perlebar jaraknya antara satu bambu ke bambu yang lainnya, otomatis nanti potensi untuk entok kejepit semakin besar. Sedangkan ketika kita buat rapat jaraknya, otomatis nanti kotoran tidak bisa turun ya. Dan kalau kotoran tidak bisa langsung turun, otomatis akan menumpuk. Ketika kotoran sudah menumpuk, maka itulah yang menimbulkan amoniak. Sedangkan amoniak itu sendiri jelas-jelas tidak membuat anak entok ini sehat. Justru malah akan berpotensi anak entok kita sakit yang pada akhirnya bermatian secara perlahan satu persatu. Ini fakta teman-teman. Lantas solusinya bagaimana jika menggunakan kandang
bambu atau alas kandang bambu itu resikonya sangat besar, maka kita menggunakan apa? Kita menggunakan setrimin atau kawat ayam saja teman-teman. Itu jauh lebih sehat, jauh lebih aman, dan tentu saja anak entok pun nyaman. Selanjutnya persoalan berikutnya, di usia berapa anak entok ini bertahan di kandang pembesaran atau kandang panggung? Nah, jadi trik saya, anak entok yang saya rawat ini cukup 3 minggu saja di kandang panggung untuk kemudian langsung kita turunkan ke kandang tanah. Apa alasannya? Karena kalau kita bertahan hingga usia 1 bulan bahkan hingga usia 1 bulan lebih, maka yang akan terjadi, ruangan kandang akan terlihat semakin sempit. Semakin sempit bukan kandangnya yang menyempit, tetapi karena ukuran atau postur dari entok kita sendiri sudah semakin besar. Secara otomatis nanti teman-teman, mereka pasti akan umpel-umpelan, akan desak-desaan, karena sudah tidak sesuai lagi dengan ruangan yang mereka tempati. Dan kalau sudah tidak sesuai antara ruangan yang mereka tempati dengan postur tubuh dan jumlah kapasitas yang ada di kandang tersebut, maka secara kesehatan mereka akan sangat terganggu kesehatannya, akan sangat terganggu pertumbuhannya. Dan itu sudah bisa kami buktikan teman-teman. Maka dari itu di usia 3 minggu langsung saya turunkan ke kandang tanah. Nah teman-teman akan saya ajak untuk langsung melihatnya teman-teman. Jadi inilah anak entok saya yang usianya 3 minggu. Sudah saya turunkan ke kandang tanah seperti ini. Mungkin di antara kalian semua ada yang tidak percaya kalau anak entok ini baru berusia 3 minggu. Sah-sah saja teman-teman kalau teman-teman tidak percaya. Tapi inilah faktanya bahwa anak entok ini usianya 3 minggu pas hari ini tanggal 15 Agustus 2025. Sangat terlihat gemuk dan gemoy karena cara saya untuk merawatnya dari usia 1 hari hingga usia sekarang ini itu betul-betul dengan cara yang maksimal sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga teman-teman. Teman-teman boleh kepo bagaimana cara saya merawat anak entok usia 1 hari hingga usia 3 minggu dan bisa menghasilkan postur tubuh entok ini yang sedemikian besar ya, terlihat gemoy dan sangat gemuk ya. Jadi silahkan teman-teman cek video saya sebelumnya mengenai cara pemberian pakan, jenis pakan dan apa-apa saja yang perlu teman-teman lakukan sudah saya review. Maka silahkan teman-teman cek di channel ini, sudah kami sediakan. Intinya poin atau intisari dari pembahasan kita kali ini adalah terutama adalah kandang ya teman-teman, bahwa kandang panggung sebaiknya menggunakan alas setrimin atau kawat ayam supaya lebih aman, nyaman dan tentu saja tidak merepotkan kita. Jangan menggunakan alas kandang dari bambu ketika anak entok masih usia 1 hari, paling tidak sampai usia 3 minggu teman-teman ya. 2 poin penting sudah kami sampaikan. Yang pertama adalah alas kandang yang bagus, yang baik dan aman untuk anak entok usia 1 hari hingga usia 3 minggu. Untuk yang kedua adalah waktu turun kandang. Jadi waktu turun kandang itu untuk anak entok yang biasa saya lakukan adalah di usia 3 minggu. Dan itu sangat-sangat efektif teman-teman. Baik teman-teman dan sobat semua, akhirnya kita sudahi video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini adalah video yang bisa menginspirasi serta bermanfaat untuk kita semua, khususnya adalah untuk kita sebagai peternak entok skala rumahan. Akhirnya saya Rusky Bikatra undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan kembali untuk berjumpa esok hari untuk membahas hal seputar peternakan entok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan salam satu hobi.